prasangka-prasangka itu ada, bahwa ini titipan, ini sesuatu yang memang ada misi yang diemban oleh beliau begitu ya. Itu wajar-wajar saja, tetapi kita nanti wait and see saja, lihat dalam perjalanan beliau menjabat begitu. Buleleng janganlah ikut-ikutan mengembangkan destinasi wisata ya, tetapi coba kembangkan pertanian yang kuat. Jadi kalau Buleleng mengembangkan pertanian, dia menjadi support bagi pariwisata itu sendiri. Tidak perlu misalkan begitu banyak harus import sesuatu bahan makanan atau produk-produk kebutuhan pariwisata itu dari luar Bali. Cukup dipenuhi oleh produk lokal. Sempat pada saat COVID 2 tahun lalu, Buleleng itu hampir mendekati UHC, tetapi karena COVID lalu turun ya, turun semuanya itu. Nah sekarang ini pejabat bupati mudah-mudahan memang berkeinginan sekali untuk mencapai UHC lagi. Nah, sehingga tidak perlu lagi ada pemblokiran, penonaktifan KIS masyarakat. Kembali lagi bersama channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan berbicara persoalan politik di Kabupaten Buleleng, di mana seperti kita ketahui baru sebulan setengah hampir terjadi suksesi kepemimpinan di Kabupaten Buleleng, di mana saat ini dijabat oleh pejabat Bupati Buleleng, Bapak Ketut Lihat Nyane, menggantikan Bupati Buleleng yang periodenya memang kepemimpinan sudah habis. Ini menjadi menarik karena PJ ini di Buleleng setahun lebih menuju ke pilkada serentak nantinya. Nah ini menarik. Hari ini sudah ada bersama kami Ketua DPC Hanura Buleleng, Bapak Gede Wisnaya Wisne. Kenapa gatre Pak De? Iya, swastiastu. Swastiastu. Ayan, jadi gak terbaik lah. Ya, ini kita baru pertama kali bisa ketemu di Hanura Bali Official hari ini untuk berbagi tentang bagaimana mungkin nanti Hanura juga mengawal pemerintahan PJ ke depan di Buleleng, kemudian juga bagaimana ini yang menarik posisi Hanura nanti dalam konteks pilkada serentak di 2024 dan mungkin juga persiapan pileg. Nah, yang pertama Pak De, bagaimana mungkin Hanura melihat PJ ini, kemudian apa mungkin yang menjadi masukan untuk mengawal kepemimpinan ke depan ini? Berarti kalau nggak salah jadinya hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya. 2 tahun jadinya sampai pelantikan mungkin 2 tahun lebih. Ya, jadi November 2024 baru pilkada, sekarang 2022, beliau nanti Agustus, berarti 2 tahun lebih. 2 tahun nah lebih. Ini mungkin menjadi salah satu PJ yang terlama mungkin. Ini bagaimana Hanura memandang? Ya, baik Pak Ayan. Jadi selamat pada para pemirsa, jadi Hanura Official Bali. Dari pertanyaan Pak Wayan, kami dari Hanura Buleleng itu terus terang menaruh harapan banyak kepada penjabat bupati yang saat ini ya, yang dipegang oleh Bapak Insinyur Ketut Lihat Nyane MMA. Beliau sudah, menurut kata beliau sih, sebagai spesialis dari pejabat ya. Jadi sebelumnya sudah sempat juga menjabat di Kabupaten Badung ya, kalau kemudian juga beberapa SKPD sempat dijabat. Nah kalau melihat dari track record seperti itu, kita banyak menaruh harapan besar. Ya, apalagi juga Putra Buleleng ya. Apalagi Putra Buleleng ya, dari Kecamatan Kusumbiu, dan menjadi kepercayaan yang luar biasa, dapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Pak Gubernur, kan gitu ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kami lihat saat beliaunya setelah pelantikan, itu kita di DPRD melakukan rapat pembahasan KUA PPAS. Ya, ini saya tadi lupa sebutkan, beliau juga di anggota Komisi 1 DPRD Buleleng. Sudah 2 periode Pak De? Di 2 periode ya. DPRD Buleleng. Ya. Jadi pada saat tugas pertama beliau Pak Lihat ini sebagai pejabat bupati, beliau hadir pada saat rapat KUA PPAS. Ya. Jadi ini tentunya bagi kami anggota DPRD memberikan gairah tersendiri gitu ya. Karena terus terang pembahasan di KUA PPAS ini menjadi sangat penting sekali. Ya, krusial. Ya, krusial. Ya pada saat itu memang kita sedang akan menyiapkan KUA PPAS perubahan. Ya. Nah krusial itu karena disitulah kita setelah proses RKPD selesai, kemudian dituangkan ke dalam KUA PPAS,
ini akan menjadi bahan kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD sebelum dimasukkan ke dalam rencana anggaran pendapatan belanja. Ya. Nah, di sana ada poin-poin yang memang harus dibahas dan dikaji bersama-sama persoalan-persoalan apa yang ada. Dan ini membutuhkan top leader, ya, top leader. Tidak hanya Sekda atau TAPD yang hadir pada saat itu. Nah, ini kedatangan Pak pejabat ini tentu sangat menggembirakan, ya. Sehingga persoalan yang disampaikan oleh pejabat kita dengar langsung, ataupun apa yang menjadi harapan dari anggota dewan itu juga bisa kita langsung berikan kepada top leadernya. Ya. Ini tentunya lompatan yang besar, ya. Nah, kemudian bagi kami terus terang untuk pejabat bupati ini tidak mudah akan memimpin Buleleng, ya. Apalagi ini juga mau menjelang pilkada nanti. Ya, menjelang pilkada. Ini tugas berat juga, karena kemarin ada partai yang sempat berstatement juga di media, jangan sampai ini titipan begitu, jangan sampai nanti jadi boneka atau apa gitu kan. Ini bagaimana juga nanti mungkin Hanura mengawal, termasuk isu-isu atau program-program yang memang mungkin belum tuntas di era kepemimpinan bupati sebelumnya, bagaimana bisa dituntaskan? Ya, betul sekali ya. Jadi prasangka-prasangka itu ada, bahwa ini titipan, ini sesuatu yang memang ada misi yang diemban oleh beliau begitu ya. Itu wajar-wajar saja. Ya, tetapi kita nanti wait and see saja lihat dalam perjalanan beliau menjabat begitu ya. Nah, tetapi sekali lagi Buleleng ini adalah kabupaten yang berbeda dengan kabupaten lain, ya. Pertama dari sisi wilayah. Paling luas ya? Paling luas. Ada sekitar 23% lebih itu wilayah Buleleng itu wilayah Buleleng ya. Bali adalah Buleleng. 23% daripada wilayah Bali. Kemudian penduduknya juga ya banyak sekali. Sekarang ini 815 ribuan ya. Nah, dari dua hal ini tugas dari seorang pemimpin itu sudah lumayan berat ya. Itu dari sisi geografis dan kependudukan. Kemudian yang kedua, yang ditinggalkan oleh pejabat lama, oleh Bapak Bupati yang lama, itu lumayan ya, lumayan. Bukan berarti Bupati lama tidak berhasil, tetapi mungkin waktunya tidak mencukupi. Ya, apalagi ada pandemi juga. Ada pandemi lagi 2 tahun kan, begitu ya, menyebabkan ada beberapa program yang memang terlambat dilaksanakan atau tertunda atau tidak bisa dilaksanakan. Apa saja itu mungkin beberapa hal yang krusial Pak De? Mungkin Hanura bisa memberikan catatan. Yang pertama adalah persoalan ini ya, yang menjadi PR itu tenaga kontrak terlalu banyak. Ya, itu Pak pejabat bupati sendiri mengakui bahwa anggaran belanja untuk tenaga kontrak itu sebanyak 42 miliar. Nah, ini yang menyebabkan sekarang ini Buleleng ini tidak bisa mengandalkan dana transfer umum dari pusat, dana alokasi umum ya. Kalau beberapa tahun yang lalu dana alokasi umum yang sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai itu masih lebih besar dibandingkan dengan biaya pegawainya. Tetapi sekarang sudah terbalik ya. Biaya belanja pegawai itu sudah lebih besar dibandingkan dana yang datang dari pusat. Berarti nah, ini persoalan. Untuk menutup ini kan harus dari sumber-sumber yang lain. Dari sumber-sumber yang lain. APBD daerah kan? APBD daerah. Nah, ini harus ditangani dengan baik tanpa harus menimbulkan persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan yang lainnya yang mungkin timbul dari itu ya. Nah, bagaimana Bapak pejabat bupati ini membuat terobosan-terobosan untuk itu ya. Persoalan lain mungkin yang dalam hal ekonomi atau mungkin pendidikan atau mungkin juga sektor-sektor pertanian, karena Buleleng juga potensi pertanian sangat besar gitu. Iya betul. Jadi untuk pertanian juga ini harus menjadi perhatian daripada pejabat bupati ya. Diakui bahwa PDRB Buleleng itu disumbangkan cukup banyak dari pertanian. Ya, bukan pariwisata. Nah, pertanian ini menyumbang sekitar hampir 25% dari PDRB Buleleng. Ya. Nah, kemudian juga kenyataan bahwa di Buleleng ini destinasi wisata ini kan tidak banyak. Di samping juga
kurang begitu diminati oleh wisatawan. Ya, persoalan akses juga kan begitu. Akses juga lemah ya. Akses Buleleng dari Denpasar itu cukup jauh ya, 3 jam dengan jalan yang berkelok-kelok, berliku-liku. Ini menyebabkan banyaknya keengganan dari wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara itu enggan datang ke Buleleng. Nah, atas dasar itu sebetulnya Buleleng janganlah ikut-ikutan mengembangkan destinasi wisata ya, tetapi coba kembangkan pertanian yang kuat, ya, karena PDRB-nya sudah cukup kuat di sana, tinggal ditingkatkan, tinggal diperbaiki lagi. Ya, mungkin itu sejalan juga dengan yang menjadi cita-cita besar atau kebijakan Pak Gubernur dengan mencanangkan konsep ekonomi Kerti Bali. Ada 6 sektor di sana yang diwacanakan. Ini saya nggak tahu apakah bisa terrealisasi. Pertanian itu menjadi prioritas juga. Diharapkan pariwisata malah menjadi sebuah bonusnya gitu. Betul. Dan kalau itu memang konsep yang diusung oleh Pak Gubernur kemudian didukung oleh Bupati Wali Kota, dan saya rasa Buleleng ini yang masih punya potensi besar karena luas wilayah masih sangat besar. Artinya lahan pertanian masih ada. Ini mungkin bagaimana Pak Deble, sehingga mungkin Buleleng juga bisa menjadi lumbung pangannya Bali, menjaga ketahanan pangan Bali, termasuk dari sana mungkin lahir produk-produk unggulan yang bisa ekspor. Karena selama ini yang saya tahu manggis yang sudah banyak juga diekspor dari Buleleng. Bagaimana itu? Manggis, mangga dan ya. Jadi saya setuju dengan apa yang menjadi konsep Pak Gubernur ya. Memang kita dominannya pengembangan pariwisata, dan pariwisata memberikan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat begitu ya pada Bali. Tetapi jangan lupa bahwa pariwisata ini juga membutuhkan pertanian. Ya, sebenarnya akarnya ada di budaya, kan budaya itu adalah di agraris gitu. Agraris ya. Betul sekali. Sumpah kita kan itu menjadi keunikan juga. Betul sekali. Jadi budaya itu berkembang dari budaya agraris ya. Para petani menjadi seniman ya. Dan kemudian mereka bisa menjaga lingkungan hidup dan sebagainya, itu semuanya berkaitan dengan pariwisata. Jadi ketika pariwisata menjadi lokomotif, maka lokomotifnya harus didukung dengan konektivitas dengan unsur-unsur yang lain. Pertanian. Jadi kalau Buleleng mengembangkan pertanian, dia menjadi support bagi pariwisata itu sendiri. Tidak perlu misalkan begitu banyak harus import sesuatu bahan makanan atau produk-produk kebutuhan pariwisata. Itu dari luar Bali. Cukup dipenuhi oleh produk lokal. Apalagi juga itu sejalan mungkin dengan kebijakan Pak Gubernur yang ada pergub tentang bagaimana produk lokal diserap di pariwisata gitu. Termasuk juga ada perda apa pergub saya lupa, itu ada buah lokal gitu. Ini juga mungkin menjadi sebenarnya sudah secara regulasi kita mungkin sudah cukup ada landasan yang kuat, tinggal bagaimana implementasi, dan mungkin Buleleng ini bisa menjadi lokomotif untuk pertanian Bali gitu. Ya, itulah. Jadi setuju sekali Buleleng menjadi lokomotif pertanian di Bali, dan punya sejarah panjang bahwa Buleleng itu menghasilkan produk-produk pertanian yang bagus ya. Sampai kemudian ekspor ya, sampai mengirim ke luar Bali dan sebagainya, itu kan sudah sejarah Buleleng memang sudah ada di sana. Tinggal mengembangkan. Dan selanjutnya juga kita kan prihatin, generasi muda kita ini kan orientasinya pada pekerjaan yang ada di pariwisata. Ya. Tidak ingin di pertanian ya. Sementara yang menggarap pertanian adalah generasi-generasi tua. Nah, seandainya nanti suatu saat tidak ada yang bisa meneruskan pekerjaan pertanian dari para senior mereka, lalu bagaimana nasib pertanian kita itu ya? Nah, dengan pemerintah Bali termasuk kabupaten juga concern pada pertanian, kita harapkan generasi muda ini, angkatan-angkatan kerja yang baru ini juga mau memperhatikan pertanian. Tidak ada urbanisasi misalkan ke Denpasar dan sebagainya itu ya. Dia bisa mengembangkan pertanian bila perlu dengan teknologi, ya, dengan teknologi, karena kaum milenial akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi pertanian. Ya, itu yang perlu difikirkan ke depan. Ya, itu juga menjadi ya saya nggak tahu karena PJ apakah bisa misalnya membuat kebijakan yang strategis untuk juga membangkitkan sektor pertanian. Nah, mungkin selain di pertanian ada catatan lain Pak D yang memang harus dikawal dalam kepemimpinan PJ selama 2 tahun ke depan, termasuk nanti juga menyongsong adanya pilkada serentak di 2024 di November. Iya, yang perlu dikawal juga oleh
pejabat itu adalah distribusi BKK atau bantuan-bantuan dana transfer ke desa-desa. Ya. Jadi dengan ditingkatkan bantuan-bantuan ke desa itu ya, itu akan ada pengembangan ekonomi di desa. Ya itu harus dikawal betul ya, jangan sampai ini dikurangi. Nah, kan itu. Nah selanjutnya juga persoalan yang dihadapi saat ini adalah persoalan kesehatan masyarakat ya. Jadi pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini perlu ditingkatkan ya. Saat ini kan kita tahu bahwa pemerintah daerah harus mendaftarkan cukup banyak warga ya, digabung menjadi satu, baik yang mandiri maupun yang dibayarin oleh perusahaan maupun PBI daerah. Itu mencapai angka 97%. Ya, apa istilahnya universal health coverage ya. Nah ini seharusnya bisa dikejar oleh pemerintah daerah supaya persoalan-persoalan pelayanan kesehatan di masyarakat itu bisa diatasi. Ya, sempat pada saat COVID 2 tahun lalu, Buleleng itu hampir mendekati UHC, tetapi karena COVID lalu turun ya, turun semuanya itu. Nah sekarang ini penjabat bupati mudah-mudahan memang berkeinginan sekali untuk mencapai UHC lagi, sehingga tidak perlu lagi ada pemblokiran, penonaktifan KIS masyarakat. Ya, itu menjadi catatan penting. Ya. Nah, selain itu ini yang menjadi menarik dan juga sudah mulai hangat juga sebenarnya di Buleleng, bicara konteks Bupati Buleleng atau Pilkada Buleleng atau Pilkada serentak yang rencananya November 2024. Ini berarti kita bicara lagi 2 tahun, tapi 2 tahun dalam konteks politik itu sebenarnya bukan waktu yang lama gitu. Nah ini kalau posisi itu Hanura apakah sudah ada kasakusuk mungkin komunikasi politik atau masih mungkin wait and see juga atau seperti apa Pak De? Karena Hanura punya 5 kursi ya, 5 kursi, 1 fraksi. Itu menjadi kekuatan walaupun kalau berarti belum bisa mengusung sendiri ya. Belum bisa. Tapi ya mungkin perlu mitra koalisi 1-2 partai sehingga bisa minimal 20%. Nah itu bagaimana posisi Hanura saat ini? Apakah sudah ada berpikir ke arah sana atau seperti apa? Ya, Hanura secara internal sudah kita sempat membuat diskusi-diskusi kecil ya di internal kita di Hanura Buleleng ya. Tetapi enggak kita expose dulu, kemudian juga enggak kita aktualisasikan kepada ke dunia luar begitu ya. Karena Pilkada 2024 itu kan akan dilakukan November 2024. Kemudian ada Pileg bulan 2 tahun 2024 juga. Ya Februari. Penentuan di Pileg ini masih tentunya menjadi tanda tanya. Apakah mampu Hanura Buleleng itu bisa mencapai 5 kursi lagi ya? Kita sih optimis ya, kita optimis. Tapi kita tetap harus berusaha. Ya karena ukurannya adalah hasil Pileg 2024 di Februari itu bukan yang sekarang. Jadi katakanlah kita berhasil menjaga 5 kursi ini atau bahkan bila perlu meningkatkan 6, seandainya ada 6 dapil gitu ya. Atau lebih gitu ya, tergantung dapilnya berapa gitu ya. Kalau misalkan ditingkatkan menjadi 9 dapil, kita akan berjuang untuk setiap dapil dapat 1 kursi lah. Oh, berarti saat ini belum fix untuk kepastian berapa dapil? Belum ya. Jadi berarti ada untuk penambahan dapil wacananya? Iya, wacananya masih ada kemungkinan perubahan. Apakah per kecamatan jadi dapil atau tetap kembali seperti dulu ya. Kita 9 kecamatan tetapi hanya 6 dapil gitu ya. Nah, seandainya tetap 6 dapil, minimal kita harus dapat 6 kursi. Ya. Nah, dari 6 kursi ini, seperti yang Pak Yan sampaikan tadi, kita belum cukup untuk mengusung sendiri pasangan pilkada nanti kan. Nah, kita harus bergabung dengan mitra yang lain ya. Nah, kita belum tentukan itu dengan partai siapa, itu kita akan bergabung untuk bisa mengusung. Ya, tentunya kita ingin mengusung sendiri pasangan itu. Ya. Tapi kembali nanti, karena ini politik itu sangat dinamis ya. Nah, dari DPC ingin mengusung sendiri pasangan, tetapi nanti kan kita konsultasikan ke DPD provinsi dan juga ke DPP. Tentunya ini merupakan bagian rangkaian dari seluruh proses itu. Keputusan finalnya ada di DPP. Kalau diharapkan untuk mengusung sendiri, kita harus cari satu partner lagi, satu mitra lagi gitu. Ya, jadi sebelum bicara ke arah pilkada, berarti kan fokus utama sekarang adalah bagaimana Hanura minimal menjaga 5 kursi, tapi
harus meningkatkan kursi di Pileg 2024. Ya, target kita memang bertambah jadi 6 sih ya. 6 kursi. Pada saat Rakerda Rapemda kemarin kita sudah proklamasikan bahwa Buleleng itu ingin menambah menjadi 6 kursi gitu ya. Ya tapi itu masih usaha. Oke. Nah, bagaimana posisi Hanura sekarang di Buleleng jelang 2024 Pak De? Kerja-kerja politik ke masyarakat termasuk jelang pencalegan juga nanti, apakah sudah ada wajah-wajah baru atau mungkin tambahan-tambahan amunisi baru sehingga target minimal 6 kursi itu bisa tercapai? Ya, kalau dari sisi teman-teman anggota dewan yang incumbent saat ini, mereka tentunya sudah melakukan kerja-kerja politik ya, ke bawah ya, ke semua komponen yang memang disasar untuk bisa meningkatkan suara. Itu sudah pasti itu ya. Nah, persoalannya sekarang ini kan kita harus berkompetisi dengan partai yang lain gitu. Ya. Apalagi partainya bertambah saat ini kan. Tapi belum pasti juga mereka lolos. Ya, ini kan baru mereka daftar, bisa jadi nanti malah menciut gitu. Yang lulus administrasi faktual itu bukan verifikasi administrasi. Baru lolos administrasi kan faktualnya 18 kan akan berproses sekarang. Faktualnya berproses ya. Ya seandainya katakanlah asumsinya tetap segitu ya. Kita berkompetisi dengan partai lain untuk mendapatkan calon yang baik ya. Ya, bukannya tidak gampang ya. Tetap ada perjuangan. Nah, persoalan kita adalah bahwa setelah COVID mungkin keinginan orang untuk maju agak menurun begitu ya. Kemudian yang kedua, persoalan kita di Hanura itu teman-teman incumbent ini memiliki suara yang cukup besar-besar ya. Cukup gemuk-gemuk lah ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang bagi mereka yang baru-baru, yang punya semangat kompetisi yang tinggi untuk maju lewat Hanura. Karena di dalam politik itu dinamis, ya siapapun bisa menang, bisa kalah dan sebagainya. Itu tidak mengurungkan niat untuk berkompetisi di Hanura. Kita buka memang selebar-lebarnya buat teman-teman di kader maupun teman-teman yang ada di luar. Jadi kalau mereka yang punya semangat juang, silakan masuk Hanura. Oke, silakan masuk Hanura, maju bersama Hanura mungkin. Maju bersama Hanura, membangun Buleleng bersama Hanura. Ya, apalagi ini namanya partainya keren, Hati Nurani Rakyat. Jadi orang-orang yang punya hati nurani membangun daerahnya, ya silakanlah. Ya, dengan kemampuan sudah ada kendaraannya dari Hanura. Mungkin terakhir Pak De, sebagai sebuah closing, pertama pesan kepada PJ untuk pemerintahan 2 tahun ke depan, dan kedua optimisme Hanura untuk 2024. Ya, untuk PJ khususnya kita berpesan agar semangat untuk mengabdi di Buleleng itu besar ya, dan tingkatkan komunikasi langsung. Ya, komunikasi langsung itu akan memberikan suatu aura yang baik ya dari kedua belah pihak, dan akan mudah dicarikan solusi-solusi untuk berbagai permasalahan. Kayak gitu. Lalu untuk satunya lagi, Hanura, ya optimisme menghadapi 2024. Hanura, kita ya teman-teman yang ada di Hanura ya, di seluruh kepengurusan di DPC maupun PAC, kita optimis bahwa kita akan lolos sebagai peserta pemilu. Dan mari kita berjuang bersama-sama untuk tetap menjaga supaya Hanura bisa berbuat banyak untuk Buleleng. Dan kerjasama antar teman-teman yang nanti menjadi calon itu sangat kita perhatikan ya, 5 tahun ke depan. Ya, tidak hanya pada saat pencalegan, tetapi sampai 5 tahun ke depan kita harus bangun kebersamaan itu. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan ataupun yang diuntungkan dan sebagainya itu. Ya, oke. Ya, pesannya jelas, Hanura akan bersama-sama untuk mengawal pemerintahan PJ 2 tahun ke depan agar memajukan Buleleng. Kemudian ketika bicara Pileg 2024, target Hanura minimal 6 kursi. Ya, kita doakan tercapai, dan juga untuk Pilkada pasti Hanura akan memberikan yang terbaik. Pasti juga nanti Hanura akan melihat siapa calon-calon yang terbaik, dan tentu ukurannya nanti hasil perolehan kursi di Pileg 2024 kita doakan semoga bertambah, Pak De. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sekian dulu dari kami Hanura Bali Official, dan kita akan bertemu di topik-topik
berikutnya, baik persoalan politik, ekonomi, dan hal-hal lain. Dan tentunya pesannya jelas, mari maju bersama Hanura. Demikian Pak De, sukses. Om Santi 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 Om.